Bisakah Anda membayangkan ini? Hampir setengah, tepatnya 46% bisnis kecil di Amerika Serikat itu bahkan nggak punya situs web. 46%? Itu angka yang besar sekali. Besar banget. Sepintas, ini cuma statistik ya. Tapi angka ini ternyata jadi gerbang menuju sebuah cerita yang luar biasa. Cerita tentang gimana seorang konsultan lokal di Detroit bisa menjalin kemitraan dengan Automatic. Perusahaan raksasa di balik WordPress.com loh. Betul. Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan membedah ide-ide dari buku The Widest Net, karya Pamela Slim, khususnya bab 9, tentang membangun kemitraan. Oke. Dan misi kita untuk Anda, kita akan melampaui sekedar tips mencari referral. Kita akan bongkar sebuah kerangka kerja untuk membentuk aliansi yang benar-benar memperluas jangkauan Anda, yang dibangun di atas fondasi kepercayaan dan tujuan bersama. Bukan cuma sekedar transaksi sesaat. Tepat. Dan yang menarik dari kerangka kerja ini menurut saya adalah pergeseran pola pikirnya. Sumber yang kita bedah ini mengajak kita untuk berpikir kayak seorang arsitek ekosistem. Arsitek ekosistem. Apa maksudnya itu? Jadi, ini bukan lagi soal melihat orang lain sebagai pesaing yang harus dikalahkan, tapi sebagai kolaborator. Orang yang bisa bantu memecahkan potongan-potongan masalah yang lebih besar yang dihadapi pelanggan ideal Anda. Wah, itu mengubah total cara kita memandang pasar ya. Total. Oke, kalau gitu mari kita langsung masuk ke cerita Rebrand Cities itu, karena ini benar-benar menghidupkan konsep ekosistem tadi. Setuju, ini contoh yang sempurna. Kisahnya kan dimulai dari Hutch Fleming, seorang konsultan di Detroit. Dia mengundang eksekutif dari Automatics, John Maeda, untuk bicara di sebuah acara. Sampai di sini kedengarannya biasa aja kan? Betul, tapi disinilah ceritanya berbelok. Maeda ini, sebagai eksekutif di perusahaan teknologi besar, ternyata nggak tertarik sama presentasi formal Oh ya, atau tur ke proyek-proyek kota yang sudah mapan. dia bilang saya udah tahu seperti apa pengguna WordPress di pinggiran kota. Yang saya nggak tahu dan ingin saya lihat adalah denyut nadi wirausaha di pusat kota Detroit. Dia mau ketemu langsung orangnya. Jadi bukan lagi di ruang rapat yang dingin ya, dia mau turun ke lapangan. Iya, pemilik kedai kopi, tukang cukur, pemilik toko kecil. Dia ingin lihat kenyataan di lapangan, bukan sekedar slide PowerPoint. Lalu apa yang dia temukan di sana? Dia menemukan kenyataan dari statistik 46% itu. Bagi tim Automatic yang ikut, ini kayak tamparan. Pasti kaget ya mereka. Kaget banget. Mereka sadar kalau dari kantor pusat mereka di San Francisco, mereka sama sekali nggak paham pasar ini. Mereka lihat langsung para pemilik bisnis yang semangatnya luar biasa. Tapi Tapi anggarannya terbatas. sangat terbatas. Dan jujur aja, mereka bingung dan sedikit terintimidasi oleh teknologi internet. Jadi menawarkan mereka platform canggih untuk bangun situs web itu jelas nggak cukup. Ada jurang pemisah yang besar sekali. Besar sekali antara teknologi yang mereka tawarkan dan kebutuhan nyata pengguna di lapangan. Wah, itu pasti momen aha yang sangat kuat buat mereka. Bukan sekedar data riset pasar, tapi pengalaman manusiawi. Jadi, gimana kunjungan ini berubah jadi kemitraan? Dari situlah lahir Rebrand Cities. Idenya brilian dalam kesederhanaannya. Automatic nggak datang sebagai korporasi besar yang mendikte. Terus, Sebaliknya, mereka memfasilitasi sebuah acara di mana para pengembang WordPress secara sukarela meluangkan satu akhir pekan penuh. satu akhir pekan. Ya, untuk membangun situs web bagi 10 wirausahawan lokal Detroit. Benar-benar dari nol sampai jadi. Luar biasa. Jadi kedua belah pihak dapat sesuatu yang sangat berharga ya. Flemings berhasil menjalankan misinya menjembatani kesenjangan digital. Secara nyata. Sementara Automatic, mereka dapat sesuatu yang nggak bisa dibeli dengan uang. Wawasan pasar yang otentik dan mendalam. Mereka jadi tahu persis kendalanya apa, pertanyaannya apa, ketakutan yang dihadapi calon pelanggan mereka itu apa. Persis. Itulah inti dari kemitraan ekosistem. Automatic butuh Flemings untuk dapat akses dan pemahaman lokal. Dan Flemings butuh Automatic untuk sumber daya teknologinya. Betul, mereka nggak bisa mencapai tujuan ini sendirian. Ini hubungan simbiosis mutualisme yang dibangun di atas kebutuhan nyata, bukan sekedar kesepakatan di atas kertas. Kisah Rebrand Cities ini terdengar ideal banget ya, contoh yang sempurna. Tapi, ayo kita jujur deh,
Di dunia nyata Anda dan saya mungkin lebih sering dengar atau bahkan mengalami, Kemitraan yang gagal total. iya, gagal total, dan sumber ini juga nggak menutup mata akan hal itu, bahkan kasih beberapa contoh yang, cukup mengerikan. Oh iya, kisah-kisah peringatannya sangat gamblang. Ada cerita tentang seorang konsultan yang bermitra dengan seseorang yang ternyata memalsukan seluruh riwayat kerja dan pengalamannya. Waduh, Bisa dibayangkan betapa kacaunya proyek yang mereka jalankan. itu udah buruk tapi kayaknya ada yang lebih parah lagi ya di buku itu. Jauh lebih parah. Ada satu kisah tentang seorang wirausahawan yang bermitra dengan seseorang yang ternyata penipu ulung. Ya ampun. Akibatnya, bisnisnya rugi ratusan ribu dolar dan butuh 3 tahun untuk pulih. Reputasinya hancur, keuangannya berantakan. Jadi ini bukan sekedar kemitraan yang nggak berhasil, ini mimpi buruk yang menghancurkan bisnis. Betul, mendengar cerita-cerita itu, rasanya jadi ingin kerja sendiri aja selamanya. Ini kan memunculkan pertanyaan penting. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa kesalahan fatalnya? Sumber ini menunjuk pada satu akar masalah utama. Kita terlalu sering terburu-buru. Kita menjalin kemitraan hanya karena perasaan baik atau chemistry saat ngobrol. Ah, kayaknya kita nyambung nih. Nah itu dia, kita ketemu seseorang, obrolannya nyambung, visinya terasa sejalan, terus kita langsung bilang, ayo kita kerjasama. Tanpa proses yang terstruktur. Tanpa kehati-hatian, kita mengabaikan proses verifikasi. Jadi, ini memunculkan pertanyaan penting untuk Anda yang mendengarkan. Bagaimana cara melindungi diri dan bisnis Anda saat menjajaki sebuah kolaborasi? Tanpa harus jadi paranoid. Untungnya, buku ini nggak cuma menakut-nakuti, tapi juga menawarkan peta jalan yang sangat jelas. Oke. Ada kerangka 10 langkah yang bisa kita kelompokkan jadi 3 tema besar. Dan disinilah letak kejeniusannya. Langkah pertama sama sekali nggak ada hubungannya dengan mencari calon mitra. Tunggu, ini menarik. Biasanya kalau mau cari mitra, kita langsung bikin daftar perusahaan atau orang. Tapi buku ini justru membaliknya total. Kita diminta melupakan calon mitra sejenak. Dan fokus 100% ke pelanggan. Ini terasa aneh, tapi sepertinya disitulah kuncinya ya. Tepat sekali. Langkah 1 adalah memahami pelanggan Anda bukan dari demografinya, tapi dari masalah inti yang sedang mereka coba selesaikan. Contoh yang diberikan, bagus banget. Gimana contohnya? Bayangkan Anda penyedia jasa pembersih kolam renang. Di permukaan, masalah pelanggan Anda adalah kolam saya kotor. Tapi kalau kita gali lebih dalam, Masalah intinya bukan itu. bukan. Masalah intinya adalah, saya menginginkan lingkungan hidup yang bersih, rapi, dan menenangkan di rumah saya. Kolam renang yang bersih itu cuma salah satu bagian dari solusi. Wah, itu mengubah segalanya. Jadi masalahnya bukan kolam kotor, tapi gaya hidup. Betul. Dengan begitu, si pembersih kolam tadi bukan lagi sekedar tukang, tapi kurator gaya hidup. Tiba-tiba daftar calon mitranya jadi panjang sekali. Persis, pintu kemitraan langsung terbuka lebar. Anda bisa kerjasama dengan penyedia jasa kebersihan rumah, tukang kebun, desainer interior, bahkan konsultan smart home. Karena mereka semua berkontribusi pada solusi lingkungan hidup yang bersih dan rapi tadi. Benar, dan ini yang membawa kita ke langkah 2, menemukan selai untuk roti lapis selai kacang Anda. Istilah yang unik. Jadi maksudnya mencari mitra yang layanannya benar-benar melengkapi layanan kita untuk memecahkan masalah inti pelanggan tadi, begitu. Anda menangkap esensinya. Dan ini terhubung langsung dengan langkah 5, yang juga bagian dari fondasi. Memahami nilai-nilai pendorong atau drivers Anda dan calon mitra. Oke, nilai pendorong. Kemitraan yang paling kuat dan tahan lama itu ternyata nggak didasarkan pada minat yang sama, tapi pada misi atau nilai inti yang sama. Bukan karena sama-sama suka nonton film yang sama misalnya. Bukan itu. Penulis buku ini, Pamela Slim, kasih contoh dirinya dan sahabatnya, Desire Adaway. Mereka punya selera yang beda banget dalam segala hal. Musik, film, makanan. Tapi kemitraan bisnis mereka sangat sukses. Kenapa? Karena mereka sama-sama didorong oleh keinginan fundamental untuk membangun organisasi yang adil dan inklusif. Itulah perekatnya, fondasi yang kuat. Masuk akal sekali. Jadi, setelah kita tahu siapa pelanggan kita, apa masalah inti mereka, dan mitra pelengkap seperti apa yang kita cari, kita masuk ke fase selanjutnya. Sumber ini menyebutnya kencani dulu. Kencani dulu. Apa maksudnya kencan dalam konteks bisnis? Kita nggak perlu ajak mereka nonton bioskop, kan? Bukan itu. Kencani dulu artinya jangan terburu-buru tanda tangan kontrak atau buat komitmen besar. Luangkan waktu untuk mengenal mereka dalam berbagai situasi. Ini langkah 3. Jadi jangan cuma bertemu untuk makan siang yang formal.
Jangan. Coba amati karakter mereka dalam situasi yang nggak terduga. Lihat rapat lain yang mereka pimpin. Ajak mereka ke acara komunitas. Apakah mereka tepat waktu? Bagaimana cara mereka memperlakukan staf layanan? Bagaimana mereka merespons kritik? Iya, atau saat ada masalah kecil. Apakah mereka langsung menyalahkan orang lain atau mereka ambil tanggung jawab? Jadi ini seperti mengumpulkan data perilaku secara diam-diam ya, bukan cuma data profesional di atas kertas. Kita ingin tahu siapa mereka sebenarnya saat gak sedang berusaha membuat kita terkesan. Betul. Karena perasaan baik dan chemistry personal itu penting, tapi harus diverifikasi dengan data nyata. Inilah langkah 4, lakukan uji tuntas atau due diligence. Nah, ini bagian yang sering dilewatkan, mungkin karena terasa nggak enak atau canggung. Padahal ini krusial. Apa saja yang termasuk dalam uji tuntas ini? Apa kita harus sewa detektif swasta? Nggak se-ekstrem itu. Tapi kita harus berani bertanya. Wawancarai beberapa mitra atau klien mereka sebelumnya. Tanyakan, seperti apa pengalaman bekerja dengan mereka? Apa tantangan terbesarnya? Itu butuh keberanian ya. Betul. Minta lihat contoh kontrak yang pernah mereka buat. Tanyakan tentang riwayat bisnis mereka secara terbuka, termasuk masalah finansial atau hukum. Jawaban yang jujur dan transparan itu pertanda baik. Dan jawaban yang mengelak adalah bendera merah. Tepat. Oke, ini seperti melakukan pemeriksaan latar belakang untuk bisnis. Dan saya bisa bayangkan, sebelum berkomitmen ke proyek besar, ada satu langkah lagi yang sangat bijaksana, yaitu langkah 7, melakukan proyek uji coba. Benar sekali. Proyek uji coba ini adalah tes litmus terakhir. Daripada langsung bangun perusahaan patungan, mulailah dengan sesuatu yang risikonya rendah. Contohnya, Mungkin membuat satu webinar bersama, menulis e-book kolaborasi, atau menangani satu proyek klien kecil bersama-sama. tapi proyek uji coba itu sendiri kan butuh waktu dan sumber daya. Gimana kita memastikan ini nggak malah jadi buang-buang waktu kalau akhirnya kemitraannya nggak lanjut? Pertanyaan bagus. Proyek uji coba yang baik punya 3 ciri. Tujuan yang jelas, jangka waktu yang pendek, misalnya 30-60 hari, dan metrik keberhasilan yang terukur. Oke. Tujuannya bukan cuma untuk menghasilkan sesuatu, tapi untuk melihat bagaimana Anda berdua bekerja sama di bawah tekanan dengan tenggat waktu dan anggaran yang nyata. Gimana komunikasi berjalan? Gimana menyelesaikan beda pendapat? Nah, itu dia. Ini cara terbaik untuk melihat apakah teori kemitraan Anda benar-benar berfungsi dalam praktek. Oke, jadi setelah fondasi kita kuat dan fase pendekatan yang super hati-hati ini berhasil, kita sampai pada tema ketiga, meresmikan hubungan. Anggaplah proyek uji cobanya sukses. Langkah berikutnya adalah Langkah 6, mendefinisikan tujuan kemitraan secara spesifik. Dan spesifik di sini benar-benar harus terukur. Bukan cuma mari kita bekerja sama untuk saling membantu. terlalu umum itu. Iya, tapi harus sesuatu seperti tujuan kemitraan kita adalah menciptakan jalur rujukan yang menghasilkan 10 klien baru yang berkualitas per kuartal untuk masing-masing pihak. Atau tujuan kita adalah meluncurkan produk bersama yang mencapai pendapatan $50.000 dalam 6 bulan pertama. Betul. Kejelasan ini mencegah kesalahpahaman di kemudian hari. Lalu ada satu aturan yang menurut sumber ini nggak bisa ditawar sama sekali, yaitu langkah 8. Semua pihak harus menandatangani sesuatu. Ini sepertinya penting banget. Ini aturan emas. Bahkan untuk proyek yang tampaknya sederhana atau kemitraan dengan teman baik, buatlah perjanjian tertulis. Tidak harus dokumen setebal 100 halaman dari pengacara mahal ya? Nggak harus. Bisa dimulai dengan Memorandum of Understanding, MOU, sederhana. Tapi perjanjian ini harus mencakup hal-hal penting. Siapa pemilik hak kekayaan intelektual? Bagaimana alur pembayaran? Siapa pemilik daftar pelanggan? Bagaimana proses pengambilan keputusan? Dan yang paling penting sepertinya adalah klausul keluar. Ini seperti perjanjian pranikah untuk bisnis ya. Persis. Menjelaskan apa yang terjadi jika salah satu pihak ingin mengakhiri kemitraan. Mungkin terdengar pesimis, tapi ini sebenarnya melindungi semua orang. Anda benar sekali. Membicarakan skenario terburuk saat semua orang masih bersemangat itu jauh lebih mudah daripada saat hubungan sudah memburuk dan emosi memuncak. Jadi perjanjian yang jelas bukan tanda ketidakpercayaan. Sebaliknya, itu adalah tanda profesionalisme dan rasa saling menghormati yang paling tinggi. Ini adalah jaring pengaman untuk semua pihak. Terakhir, kemitraan sudah resmi, perjanjian ditandatangani, tapi pekerjaan belum selesai kan? Ada langkah 9 dan 10 untuk menjaga kesehatan hubungan jangka panjang ini. Betul.
yaitu membangun komunikasi berkelanjutan dan melakukan evaluasi rutin. Kemitraan yang hebat itu kayak taman, perlu dirawat terus-menerus. Bukan sesuatu yang bisa diatur di awal lalu dilupakan. Nggak bisa. Jadwalkan check-in rutin, mungkin bulanan atau triwulanan. Dalam pertemuan itu, tanyakan secara jujur, apakah setiap pihak masih puas dengan hasil finansialnya, apakah dampaknya masih sesuai misi awal, dan yang tidak kalah penting, Apakah kerjasama ini masih terasa menyenangkan dan memberi energi? Apakah kita masih menikmati bekerja sama? Jika jawabannya tidak, maka perlu ada pembicaraan untuk memperbaikinya. atau mungkin mengakhirinya dengan baik. Betul. Jadi, apa artinya semua ini untuk Anda yang mendengarkan? Hari ini kita telah membongkar sebuah pendekatan yang sangat sistematis. Kita beralih dari pemikiran transaksional. Apa yang bisa saya dapatkan dari Anda? Menjadi pola pikir ekosistem, apa yang bisa kita bangun bersama untuk melayani pelanggan kita dengan lebih baik? Dan kuncinya adalah dengan benar-benar memahami masalah inti pelanggan Anda untuk menemukan kolaborator di tempat-tempat yang paling tak terduga. Dan proses 10 langkah ini mulai dari fondasi yang kokoh, pendekatan yang hati-hati seperti berkencan, hingga meresmikannya dengan perjanjian yang jelas menjadi peta jalan Anda. Ini adalah cara membangun aliansi yang kuat dan tahan lama, bukan sekedar hubungan jangka pendek yang rapuh dan beresiko. Benar sekali. Dan kalau kita kembali ke kisah Rebrand Cities di awal, itu benar-benar menunjukkan betapa tangguhnya kemitraan yang dibangun dengan benar. Fakta yang paling menarik dari kisah itu adalah ini. Kemitraan tersebut tetap bertahan dan bahkan berkembang setelah pendukung utamanya di Automatic, John Maeda, pindah ke perusahaan lain. Wah, itu bukti terkuat ya. Iya, bukti bahwa fondasinya kokoh. Kemitraan itu nggak dibangun di atas satu hubungan personal saja, tapi di atas nilai bersama, kebutuhan pasar yang nyata, dan struktur yang jelas. Jadi dia lebih besar dari individu-individu di dalamnya. Tepat. Itulah ciri sejati dari kemitraan ekosistem yang sehat. Sebagai penutup, ini sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang. Coba pikirkan tentang interaksi bisnis terakhir Anda yang bukan dengan pelanggan. Bisa jadi dengan pemasok, rekan kerja, atau bahkan aplikasi. Iya, bahkan dengan aplikasi perangkat lunak yang Anda andalkan setiap hari. Sekarang, coba tanyakan pada diri sendiri pertanyaan ini. Apa masalah pelanggan yang lebih besar yang sebenarnya sedang coba kami selesaikan bersama-sama? Pertanyaan yang dalam. Anda mungkin akan terkejut saat menyadari bahwa mitra selai untuk selai kacang Anda sudah ada di sana, tersembunyi di depan mata.